Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Anissa Tendiarani Saragi, mahasiswa Pendidikan Kimia Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan teori atom. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Perkembangan teori atom. Perkembangan teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga adalah teori atom Rutherford, yang keempat adalah teori atom Bohr, yang kelima adalah mekanika kuantum. Nah, dari perkembangan teori atom, kita akan menjelaskan tentang model atom Dalton. Dalton mengatakan seperti bola pejal dan tidak bermuatan. Hal ini dikemukakan oleh Dalton melalui postulat Dalton. Yang pertama adalah atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah dapat tidak dibagi lagi. Yang kedua adalah unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik, sedangkan unsur yang berbeda tersusun dari atom-atom yang berbeda. Yang ketiga adalah atom-atom yang bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat adalah atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dari postulat Dalton, poin 3 dan 4 memiliki kelebihan Dalton. Yang pertama adalah dapat menerangkan hukum pengkalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Kelemahan Dalton tidak dapat menerangkan sifat arus listrik. Pada kenyataannya, atom-atom masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatomik. Dari teori atom Dalton dikembangkan lagi model atom Thomson. Model atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa seperti bola pejal yang bermuatan positif, di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom yang bermuatan netral. Jika digambarkan seperti roti kismis, Thomson mengemukakan model atomnya dengan tabung sinar katoda dan menemukan partikel atom yaitu elektron. Pada percobaan, berkat sinar ditembakkan dari katoda ke anoda melalui lubang atau celah, sehingga menuju layar dan menghasilkan peredaran cahaya. Thomson pun berasumsi bahwa yang membuat peredaran pada layar merupakan sebuah partikel. Sehingga pada pengujiannya, Thomson menempatkan sebuah baling-baling atau roda di antara katoda dan anoda. Ketika dihubungkan, sumber arus baling-baling atau roda bergerak. Hal ini menandakan bahwa berkas sinar katoda merupakan suatu partikel materi. Ketika tabung katoda dipasangkan plat magnet, ternyata berkas sinar dibelokkan oleh plat menuju kutub positif pada plat. Hal ini mengidentifikasi bahwa bekas sinar katoda memiliki muatan negatif dan berikutnya dikenal sebagai elektron. Jadi, kelebihannya dapat menerangkan adanya partikel subatom, dapat menerangkan sifat listrik atom. Kelemahannya tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif. Kemudian dikembangkan lagi dengan teori atom Rutherford. Model atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki inti yang bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya berdasarkan hamburan sinar alfa pada lempeng sinar tipis. Berkas sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan peredaran cahaya. Pada percobaan tersebut terdapat beberapa fakta yang didapat. Dari berkas sinar alfa dilewatkan ke lempeng emas, ternyata mayoritas sinar diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat peredaran yang dihasilkan. Jika kita gambarkan, kondisinya kira-kira seperti ini guys. Jadi, kebanyakan sinar alfa menembus foil emas tanpa dibelokkan. Berikutnya, terlihat bekas sinar alfa yang dibelokkan.
Rutherford menyimpulkan bahwa adanya partikel lain pada atom yang membelokkan sinar alfa. Berkat sinar alfa yang bermuatan positif, maka partikel pada atom tersebut pasti bermuatan positif, yang mengakibatkan adanya tolakan yang membelokkan bekas sinar alfa. Lalu ternyata terdapat sejumlah kecil bekas sinar alfa yang dipantulkan, di mana hal itu disebabkan seorang partikel-partikel lain yang bertumbukan sinar alfa dan tumbukan lain terkonsentrasi pada satu bagian. Hal ini Rutherford menyimpulkan bahwa atom bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom yang disebut inti atom. Dari teori atom, Rutherford memiliki kelebihan. Dapat menerangkan fenomena hamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis dan dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun, kelemahannya tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Teman-teman perlu tahu, jika suatu benda dalam hal ini adalah elektron yang mengelilingi inti sebagai pusat massa atau pusat gravitasi dengan energi kinetik tertentu. Energi kinetik ini akan mengatasi gaya tarik inti ke elektron, sehingga elektron dapat mengelilingi inti. Energi kinetik elektron akan terus-menerus menurun akibat pemancaran gelombang radiasi elektromagnetik yang menyebabkan elektron terus kehilangan energi dan akan bergerak mendekati atau menabrak inti. Namun, hal tersebut tidak akan terjadi. Kelemahan Rutherford akan dijawab teori atom berikutnya. Model atom Bohr. Apabila elektron bergerak mengelilingi inti dengan lintasan berbentuk spiral, maka seharusnya energi atau spektrum yang dipancarkan bersifat kontinu. Namun Bohr akan melalui percobaan spektrum atom hidrogennya, mendapati bahwa spektrum atom bersifat diskrit atau terputus-putus. Spektrum atom diskrit ini menunjukkan bahwa hanya memancarkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu, yang artinya elektron dalam atom hanya beredar dalam lintasan energi yang disebut kulit atom. Bohr pada percobaan spektrum atom hidrogen menemukan bahwa fakta elektron dapat berpindah-pindah lintasan sambil menyerap atau melepas sejumlah energi. Perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi akan menyerap sejumlah energi yang disebut eksitasi. Keadaan eksitasi hanya sementara guys, karena elektron yang menyerap energi tersebut menjadi tidak stabil, sehingga elektron kembali ke keadaan semula. Dengan melepasnya energi yang diserap, perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah sambil melepas energi yang disebut emisi. Besar emisi dapat dirumuskan E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. F ini atau frekuensi bisa diuraikan dengan C per lambda. C adalah kecepatan cahaya, H adalah konstanta Planck, dan ini lambda. Energi yang berpindah, elektron atau kulit atom dapat dilambangkan dengan huruf N. Dari tingkat dasar N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan seterusnya. Dapat dirumuskan dengan E sama dengan negatif RH kali setengah N kuadrat per 1 per M kuadrat. Negatif RH ini artinya pelepasan energi eksoterm. RH adalah konstanta Ribert sama dengan 2, kali 10 pangkat 18 atau 13,6 eV. N sama dengan kulit yang ditunjuk,
M sama dengan kulit asal. Jadi, kelebihannya dapat menjelaskan kelemahan teori atom Rutherford, di mana elektron tidak akan terjatuh ke inti karena pergerakan elektron terjadi tetap atau stasioner. Bohr dapat menerangkan spektrum emisi dan absorpsi dari atom hidrogen. Namun, kelemahannya tidak dapat menjelaskan penyimpangan spektrum atom yang lebih besar dari hidrogen. Lintasan elektron pada kenyataannya berbentuk elips, bukan lingkaran. Dan posisi elektron yang tidak dapat ditentukan tidak pasti. Selain itu, tidak dapat menerangkan efek Zeeman. Peristiwa spektrum terpisah garis ketika dilewatkan ke medan magnet. Selanjutnya, biar lebih paham ya guys, ada contoh soalnya. Hitung energi foton yang dipancarkan jika suatu elektron jatuh atau pindah dari tingkat energi utama ke-6 menuju tingkat energi utama ke-4 dalam atom hidrogen. Tentukan pula panjang gelombang atau nanometer foton tersebut. RH sama dengan 2,18 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. H atau konstanta sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. C atau kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi emisi E sama dengan negatif RH dikali 1 per N kuadrat dikurang 1 per M kuadrat. N ini adalah kulit yang dituju dan M itu kulit asalnya. Jadi, negatif 2,18 kali 10 pangkat negatif 18 dikali 1 per 4 pangkat 2 dikurang 1 per 6 pangkat 2 sama dengan negatif 7,57 kali 10 pangkat negatif 20 per Joule. Panjang gelombangnya. Kita mencari panjang gelombangnya dengan rumus E sama dengan H kali C per lambda. Kita hitung cari panjang gelombangnya. Panjang gelombang lambda sama dengan H kali C per E. Masukin 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 dikali 3 kali 10 pangkat 8 per 7,57 dikali 10 pangkat negatif 20 sama dengan 2,64 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Ditanyakan nanometer. Meter ke nanometer dikali 10 pangkat 9. Jadi 2640 nanometer atau 2640 nanometer. Selanjutnya kita akan membahas model atom mekanika kuantum atau teori modern. Model atom ini menganggap bahwa atom distrit seperti yang dijelaskan model atom Bohr. Namun, elektron memiliki dualisme materi, seperti dinyatakan sebagai de Broglie, yaitu elektron menganggap sebagai materi karena memiliki massa dan ruang dalam atom. Selain itu, elektron yang dianggap sebagai gelombang, di mana pergerakan elektron dalam lintasannya berbentuk gelombang. Kemudian, Schrödinger menemukan persamaan gelombang menjelaskan sifat dari gelombang elektron ini. Teori atom modern mengemukakan bahwa memiliki inti atom terbesar ditemukan elektron. Hal ini didasari oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa akibat pergerakan elektron secara terus-menerus perpindahan, maka sangat sulit mengetahui posisi elektron dalam atom dengan pasti. Namun, tersebut akan lebih sering dalam satu ruangan yang disebut orbital.
Kelebihannya dapat mengidentifikasi proton dan neutron berlokasi inti atom dan juga elektron, serta kebolehjadian ditemukan di orbital. Lalu, dapat mengukur perubahan energi eksitasi dan emisi elektron. Kelemahannya, rumusan persamaan gelombang hanya diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kontak dan atom dengan elektron tunggal. Model atom ini sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom, misalnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke guys, sampai di sini udah paham ya? Demikian pemaparan tentang materi perkembangan teori atom, dan saya dapat simpulkan bahwa perkembangan teori atom terdiri dari model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan mekanika kuantum. Terima kasih saya pemaparan, semoga kalian bermanfaat. Untuk materi selanjutnya tentang struktur atom akan saya sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.